Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kesaksian-kesaksian pujian yang boleh disampaikan benar-benar menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau buka ruang kesaksian bagi kita semua. Saya percaya kesaksian itu bukan hanya cerita, tapi bukti nyata bahwa Tuhan baik bagi hidup kita. Saksikan betapa baiknya Tuhan di hidup kita sambil kita mengucap syukur dengan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Kita katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan kembali. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Gak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan segala raja, segala raja. Kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu yang terkasih untuk
keberangkatan dari Rosa. Terima kasih untuk pelayanannya selama beberapa tahun ini. Tuhan menggantikannya dengan berkat yang luar biasa, pekerjaan dan masa depan yang indah akan kamu terima di depan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mau memberi kepada Tuhan dengan sukacita, dengan pengucapan syukur sebab Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Dari kemenangan satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya, kepada kemenangan berikutnya Tuhan sudah berikan bagi kita. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan pujian, Allahku dahsyat. Amen. Allah, Engkau dahsyat Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Kami akan memberi dengan pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan yang boleh kita sampaikan berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mari kita siapkan hati kita, mari siapkan bejana hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau lewat firman Tuhan semakin mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang setia memberikan kemenangan bagi kita. Mari semua jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Tuhan akan menjadikan kita indah, semakin indah. Mari katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Bapak Pendeta untuk memberikan firman Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Bersungguh-sungguh Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang tidak pernah berakhir. Bahkan kita bisa berdiri di tanah Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan sehat-sehat saja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak masuk dalam konflik-konflik politik yang mengatakan bahwa pemerintah ini berlaku tidak adil, menaikkan pajak, menaikkan hal-hal yang menekan masyarakat. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang percaya harus menghormati pemerintah sebagai perwakilan Allah. Sehingga ketika pemerintah melakukan itu, kita menganggap bahwa pemerintah sedang mendidik kita sebagai orang percaya untuk hidup dengan benar, untuk hidup dengan baik. Kita tidak peduli, kita tidak mau masuk ke dalam konflik-konflik seperti menggiring opini. Sehingga kita diupayakan untuk membenci pemerintah. Firman Tuhan katakan kalau pemerintah itu tidak benar, maka Tuhanlah yang mengaturnya dengan baik. Tuhanlah yang akan menghukum dan menjadikan pemerintah itu sedemikian rupa. Sehingga kita tidak punya hak untuk menjustifikasi pemerintah. Sebagai orang percaya, saya yakin bahwa apa yang menjadi keputusan pemerintah, entah itu menaikkan pajak atau hal-hal lain. Misalnya saudara punya warung, punya kafe, punya restoran, mutar video, mutar lagu, lalu dikenakan pajak dan lain-lain sebagainya. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara dan saya. Haleluya. Kalau ada hal negatif yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu urusan Tuhan. Tuhanlah yang akan membuat mereka sedemikian rupa baik-baik saja. Sudah bertahun-tahun negara kita merdeka. Sama-sama katakan merdeka, merdeka. Saya percaya kalau saudara dan saya belum merdeka secara keuangan, maka berusahalah, amin. Kalau kita belum merdeka di dalam rumah tangga kita, kita masih bertengkar karena hal-hal kecil. Karena kos kutang, karena kos kaki, karena sendok jatuh, karena piring plastik jatuh, tidak dicuci. Kita belum merdeka di rumah tangga kita, kita harus berusaha. Haleluya. Karena itu mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37. Panitia meminta kita untuk belajar dari firman Tuhan dengan tema perjuangan menuju kemenangan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pulang kebaktian ini kita akan melakukan pertandingan-pertandingan kecil-kecilan. Yang penting happy, mau berantakan yang penting happy, mau kalah yang penting kerjasama, mau tidak enak pun hasilnya, tetapi ada sukacita yang melimpah yang kita buat dari hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan di Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam bahasa Inggris, terjemahan New International Version. No, in all these things we are more than conqueror. Through Him who love us. Saudara-saudara, kita dikatakan lebih dari pemenang. Dalam bahasa Inggris terjemahannya more than conqueror. Conqueror itu adalah seorang penakluk. Kalau firman Tuhan katakan kita penakluk, berarti ada yang kita taklukkan. Puji Tuhan. Kalau kita tidak merdeka dalam kondisi keuangan kita, maka kita harus taklukkan ekonomi kita. Itu tidak mengatur kebahagiaan kita. Kalau mau sampai berbusa-busa kita tidak bisa kaya, maka dengan uang yang Tuhan titipkan kita harus bahagia. Amin. Mau sampai berbusa-busa kita nasihati anak kita, maka kita harus berusaha melepaskan anak kita kepada Tuhan. Dengan begitu sukacita kita tidak terhambat. Kita lebih dari pemenang. Kita seorang penakluk yang firman Tuhan katakan ada yang kita taklukkan. Sehingga sukacita kita tidak dipengaruhi oleh apapun. Kitalah yang menciptakan sukacita kita itu sendiri. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti bebas dari pergumulan, saudara-saudara. Justru Alkitab mengajarkan bahwa hidup ini adalah perjuangan iman. Amin. Sama-sama katakan perjuangan iman, perjuangan iman.
Tetapi perjuangan menuju kemenangan bukan kekalahan. Saudara-saudara, kemenangan yang dimaksud bukan hanya keberhasilan secara materi. Kita mungkin ada yang menganggap bahwa saya berhasil kalau saya pensiun dengan predikat baik. Saya tidak melakukan pelanggaran di setiap tempat pekerjaan saya. Saya pensiun dengan nama baik. Saya bisa di umur tua punya tabungan yang cukup untuk anak-anak kita. Saudara-saudara, kemenangan yang dimaksud bukan hanya keberhasilan secara materi, tetapi kemenangan secara rohani. Haleluya. Kita mau rohani, kita menang. Kita mau hidup kita bukan diatur oleh uang yang kita punya. Bukan karena apa yang kita hasilkan. Saudara, kita akan terjebak ke dalam satu kondisi kalau kita mengutamakan materi yang kita punya. Suatu kali orang pensiun dari jabatannya, dari pekerjaannya, dari bidang yang dia kuasai, maka akan terjadi power syndrome. Setelah dia pensiun, dia akan merasa bahwa orang-orang tidak lagi menghormatinya. Anak-anak tidak lagi menghormati saya sebagai bapak karena saya tidak lagi punya jabatan di kantor. Karena saya tidak punya pangkat. Karena saya tidak lagi ke tempat pekerjaan saya dengan terhormat. Sehingga kita merasa rendah diri. Itu namanya power syndrome, saudara-saudara. Kalau kita mengutamakan dan memprioritaskan materi dalam hidup kita. Ada kalanya kita tinggi dan punya pencapaian di satu titik yang selalu kita bangga-banggakan. Sehingga kalau kita kehilangan itu, kita tidak lagi punya harga diri. Kemenangan yang dimaksud yaitu hidup yang berkenan di hadapan Allah, menang atas dosa dan tetap setia hingga akhir. Haleluya. Kita mau tetap setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai nanti kita punya anak, kita menanamkan pesan yang baik. Kamu harus setia kepada Tuhan. Kamu harus setia dengan perkara-perkara kecil. Kalau kita bekerja dengan untung sedikit, terus setia supaya untung itu besar. Kalau anak sekarang Gen Z itu maunya untung langsung besar. Gen Z itu kalau ada gaji kecil langsung lompat. Seperti itu. Ya, tapi memang generasi Z itu memang unggul dalam keyakinan dirinya, kepercayaan dirinya sehingga dia lompat. Nggak ada dapat gaji, lompat lagi. Generasi sekarang punya kelebihan keyakinan terhadap dirinya. Percaya diri yang begitu tinggi. Tetapi rapuh, fragile gitu ya. Semakin berharga kita, semakin rapuh sebenarnya kita. Mudah putus asa. Kita punya kekuatan yang tinggi, punya semangat yang tinggi, tapi rapuh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah perjuangan bagian hidup dari orang percaya. Saya akan bukakan bagi saudara-saudara 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita buka 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus mengajarkan kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku sudah tua, aku sudah berhasil mendidik anak-anakku. Aku sudah bisa pensiun di umur yang tua sehingga tidak lagi meminta-minta kepada anak dan cucuku. Aku telah memelihara apa yang bisa kuhasilkan. Tetapi bukan hal itu saja Bapak Ibu Saudara. Paulus ingin kita memelihara iman. Firman Tuhan katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Karena iman yang bisa diturunkan kepada anak cucu kita yang nilainya tidak akan mengalami deflasi. Deflasi. Yang tidak akan mengalami penurunan value. Iman itu semakin diturunkan semakin bernilai. Kalau uang, dulu kita punya uang 1 juta, 2, 3, 4, 5 tahun mungkin nilainya menjadi 700 ribu saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin saudara punya uang di tabungan ratusan juta atau miliaran deposito. Maka kalau saudara tidak pakai itu dengan usaha sehingga melipat gandakannya dan ada keuntungan di dalamnya. Kalau kita punya tabungan 100 juta, kita tahan saja di tabungan itu dengan bunga 3, 4, 5% 1 tahun.
maka nilainya tahun depan akan berkurang saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu emas hanya nilainya 800, 700, 900, 1 juta, 1.200.000, 1.500.000. Maka sebenarnya nilai uang kita berkurang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita pusat pikiran kita kepada uang dan harta yang kita miliki. Semakin lama nilainya berkurang. Tetapi kalau kita memelihara iman, semakin lama kita pendam, kita turunkan kepada anak cucu kita, maka nilainya akan semakin tinggi. Firman Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan hidupnya seperti pertandingan atau perjuangan. Dia selalu berpikir bahwa hidupnya ini adalah perjuangan dan sebuah pertandingan. Kalau ada orang, firman Tuhan katakan seorang yang lebih dari pemenang. Firman Tuhan tadi katakan di Roma, kita ingin jadi pemenang tapi tidak mau bertanding saudara-saudara. Maka yang pertama adalah kita masuk ke dalam arena pertandingan. Kita bukan hanya sekedar penonton yang hanya memereng-mereng saja. Melihat-lihat orang. Giliran orang sudah dibilang giliran orang sudah susah. Karena kita hanya melihat dari luar saja. Kita tidak ikut bertanding. Sehingga kalaupun kita bertanding kalah, maka kita juga menjadi pemenang bagi diri kita sendiri. Kita menjadi puas karena kita sudah masuk ke dalam sebuah pertandingan. Setiap orang yang percaya akan mengalami ujian, iman, penderitaan dan tantangan. Namun semuanya itu bukan tanpa tujuan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan mengizinkan pergumulan agar kita menjadi kuat, teguh dan tahan uji. Saudara, semakin kesini nilai uang semakin turun. Semakin kesini pekerjaan semakin sulit kita cari uang. Dulu kita punya pekerjaan nyari uang 1 juta itu gampang. Sekarang nyari uang 100.000 susah. Artinya apa? Hidup ini harus semakin kuat. Kalau kita tidak semakin kuat maka dunia ini akan menggerus kita saudara-saudara. Sehingga kita jangan heran jika hidup terasa berat, itu bukan tanda bahwa Tuhan jauh. Tapi justru tanda bahwa Dia sedang membentuk kita untuk menang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemenangan datang lewat ketekunan dan iman saudara-saudara. Mari kita buka di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berlomba dengan tekun. Kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri. Kita sedang berlomba dengan tetangga kita. Kita sedang berlomba dengan melihat orang-orang di sekitar kita. Kenapa dia bisa, saya tidak? Kenapa dia bisa mampu, kenapa saya tidak? Seperti itu ya. Kalau dibilang dia kan kenapa dia bisa, kalau saya tidak. Dia makannya tuna, saya makannya tempe. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia punya uang puluhan juta penghasilannya setiap bulan. Kita hanya punya 2, 3, 4, 5 juta satu bulan. Sehingga kita punya anak yang berbeda dengan anak mereka. Seperti itu. Dan yang kedua, kita harus fokus dan mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada masalah. Kalau kita punya masalah, kita sering kali mengutamakan dan mengandalkan diri kita. Kita nekat Bapak Ibu. Kalau hari Kamis kemarin kita dengar firman Tuhan, kita mengandalkan Tuhan itu mengandalkan iman. Sehingga kalau kita berjalan berdarah-darah, luka-luka, capek-capek, itu karena kita berjalan dengan iman. Bukan mengandalkan ego kita. Asal lagi masih muda Puang, asal lagi masih bisa, asal lagi masih mampu aku. Selagi aku masih punya kekuatan, selagi aku belum pensiun, aku garuklah semua penghasilan yang ada, kira-kira seperti itu. Sehingga kita tidak mengutamakan iman. Kalau kita punya iman, maka yang didahulukan adalah Tuhan Yesus. Sehingga setiap kegagalan akan dipimpin oleh Tuhan. Kalaupun kita gagal, kita akan gagal dengan penuh sukacita. Haleluya. Kalau kita mengandalkan ego kita,
mengandalkan semua yang kita punya, maka kita nekat Bapak Ibu. Selagi aku masih punya, selagi aku masih berotot ini, masih banyak tenagaku, gogoku gitu ya. Selagi masih ada waktu, gaskanlah, gas katanya seperti itu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan iman, maka sekalipun kita gagal, kita akan gagal dalam sukacita. Iman adalah pondasi untuk melihat kemenangan di balik penderitaan. Sehingga tantangan bisa membuat kita menyerah. Tetapi iman kita menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Jadi kalau kita melangkah dengan iman, gagal pun kita, dimarahin atasan pun kita, terlambat pun kita, orang lain sudah kaya setelah 5 tahun kerja, kita harus kaya setelah 10 tahun bekerja, orang lain sudah punya anak, setelah berumah tangga 1-2 tahun, kita sampai 5 tahun baru punya anak, maka cepat atau lambat itu waktunya Tuhan. Saudara-saudara, dan yang ketiga, Tuhan memberi kuasa untuk menang. Mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayatnya 57 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Kristus. Saya dapat pekerjaan, itu karena Kristus. Saya dapat anak, itu karena Kristus. Saya bisa menikah, itu karena Kristus. Saya belum menikah, saya belum kena jodoh. Hari Kamis kemarin kita dengar tentang Abraham yang diberkati Tuhan ya. Kamis. Kalau tidak salah saya khotbah juga. Abraham diberkati, katanya seperti bintang di langit, seperti itu ya. Padahal tanda-tanda hamil minggu lalu. Nah, firman Tuhan hari ini ingin sampaikan bahwa kemenangan yang bukan kekuatan kita, tetapi karena kuasa Kristus. Saya bisa dapat pekerjaan, suami saya baik-baik saja, itu karena Kristus. Bukan karena aku sebagai istri, ku kendalikan suamiku, berani dia. Pokik gitu ya, ada ibu-ibu pokik suaminya ada nggak? Tadi malam saya dikasih tahu harus khotbah jam 12 sama panitia. Tiba-tiba terbukalah saya Facebook. Suaminya digendong saudara. Mandi kau kata istrinya. Tunggu dulu. Langsung digendong suaminya karena nggak mau disuruh mandi sama istrinya. Langsung digendong. Ketawa ngakak jam 12 malam saudara-saudara. Nah, firman Tuhan hari ini melihat saya lihat luar biasa ya. Kadang-kadang ibu-ibu atau perempuan mau masang gas takut ya kan. Masang gas takut. Pak pasang dulu gas itu, nggak bisa aku katanya kan. Loh, kenapa? Nanti takut meledak. Loh, kalau bapak-bapak yang masang meledak nggak mati juga ya kan. Sama-sama mati ya kan. Iya. Ibu-ibu angkat dulu galon itu pak. Nantilah dulu. Tiba-tiba ibu-ibu angkat galon itu kan. Bisa juga istri saya gitu. Saya diminta angkat galon nggak bisa. Langsung diangkat dia galon itu. Bisa. Sinilah gitu ya kan bapak ibu ya kan. Kalau bapak-bapak kadang diminta tolong sama istri, nantilah katanya. Langsung ibu-ibu itu bisa itu. Ya kan, yang tadinya masang lampu nggak bisa itu masang lampu. Maku-maku rumah, iya bisa bapak ibu saudara-saudara. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang. Ya kan, amang boru begitu ya. Tulang lebih kuat daripada tanah. Jadi tulang laki-laki diciptakan dari tanah, ya kan. Sedangkan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga perempuan itu pasti lebih kuat dari laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tadi tentang tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan di Korintus, syukur bagi Tuhan karena kita menang. Bukan karena kita hebat, kita punya senjata yang mutakhir, kita punya manajemen keuangan yang cukup, saya pintar, uang saya putar sedemikian rupa, begitu ya. Firman Tuhan katakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Kalau kita tidak tahu mana yang harus kita pilih, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita keluar, memilih jalan yang benar. Saudara-saudara, maju aku salah, mundur aku salah, ke kanan aku salah, ke kiri aku salah.
Apa yang harus kau ambil? Diam, diam, diam. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Saya maju salah, mundur salah. Ke kiri salah, ke kanan salah, ya diam. Firman Tuhan katakan diam kita itu bukan pasif. Sama-sama katakan bukan pasif. 1, 2, 3. Bukan pasif. Diam yang diminta oleh Roh Kudus adalah bergerak. Diam yang bergerak, diam yang produktif. Kita berdoa, bukan hanya diam. Aku tak mau bantu, tapi aku tidak mau mundur. Aku tidak bisa bergaul dengan tetangga-tetangga ke kiri dan kanan. Lebih baik aku diam, seperti itu. Kita tidak diminta untuk menjadi orang yang pasif sebagai orang Kristen. Tetapi diam kita adalah diam yang aktif. Diam yang produktif, menghasilkan dari doa-doa kita. Kita membuat orang lain yang sakit menjadi sembuh. Orang-orang yang mendua hatinya menjadi teguh hatinya. Orang-orang yang tadinya punya pikiran-pikiran tidak baik, ingin pacaran dengan orang lain, kita memberikan nasihat kepada dia supaya dia bertobat. Kira-kira seperti itu. Sehingga Roh Kudus yang memimpin kita untuk menentukan mana yang baik dan benar. Dan saudara-saudara, selanjutnya kemenangan akan dinyatakan pada waktunya. Sama-sama katakan pada waktunya. Pada waktunya, on the time gitu ya. Bukan waktunya saya, bukan waktunya saudara, tapi on his time. Pada waktunya Tuhan. Bukan aku yang ngatur anakku kapan menikah. Bukan aku yang ngatur anakku sekolah di mana. Bukan aku yang mengatur kapan aku harus mengakhiri pekerjaanku. Bukan aku yang mengatur kemana aku harus bekerja, pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain pekerjaannya. Tetapi Tuhan yang mengatur in his time begitu. Firman Tuhan katakan di Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 mengatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kalau kita tidak lemah. Jangan pernah harapkan ada yang baik datang kalau yang tidak baik yang kita tanam. Yang baik saja kita sudah lakukan, orang lain akan membalas yang tidak baik. Sehingga jangan pernah berpikir untuk melakukan yang tidak baik kepada orang lain. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Let us not become weary in doing God and in doing good. For at the proper time we will reap at harvest if we do not give up. Seperti itu firman Tuhan katakan. Jangan jemu-jemu. Dan kita akan menuai. Kalau kita tidak jadi lemah. Kalau kita lemah, maka anak kita masih kuat. Anak kita akan menuai semua yang kita lakukan. Semua yang kita tabur akan dituai oleh anak-anak kita. Kalau anak kita sebenarnya masih lemah, cucu-cucu kita akan menuai semua yang baik. Saudara-saudara, bukan karena hasil doa saya bisa berdiri di tempat ini. Bukan hasil dari doa saudara-saudara, saudara bisa ada di tempat ini. Tetapi hasil doa dari saudara-saudara yang lain, hasil dari orang tua kita, hasil dari orang-orang yang mengasihi kita, yang berdoa terhadap kita, sehingga kita bisa berdiri saat ini. Sehingga kita perlu orang lain berpartisipasi bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menyatakan kemenangan. Tugas kita adalah tetap setia, jangan jemu-jemu. Berbuat baik saja. Kalau dibalas air susu, dibalas air tuba, ya udah nggak apa-apa. Tanam saja yang baik. Kalau bukan kita yang menanam kebaikan, maka anak-anak kita yang akan menanam kebaikan. Kalau dia menanamkan keburukan kepada kita, maka dia pun akan menerima keburukan. Seperti itu. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai pada waktunya. Jangan biarkan kita lelah. Atau kelelahan, kekecewaan membuat kita berhenti berjuang. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita berbuat baik, ada orang membalas, katanya begitu. Waktu kita berbuat baik, orang tidak menghormati kita. Sehingga kita berhenti untuk berbuat baik. Firman Tuhan katakan, jangan biarkan kekecewaan kita membuat kita berhenti untuk berjuang. Untuk berbuat baik. Sebagai penutup, saudara-saudara, kita kembali lagi di firman Tuhan tadi di Roma 8 ayatnya yang ke-37. Tetapi Roma 8 ayat 37. Tetapi
Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang artinya kita menang bukan hanya akhirnya saja, tetapi prosesnya juga, tetapi awalnya juga. Saudara mengawali dengan hal yang buruk, saudara mengawali sesuatu dengan motif yang buruk, saudara datang ke rumah Tuhan dengan motif yang salah, saudara bekerja melayani Tuhan dengan motif yang salah. Motif itu sangat perlu. Dalam hukum KUHP gitu ya, hukum pidana dan perdata, motif itu sangat perlu. Menentukan kenapa dia harus membunuh, kenapa dia harus mencelakai orang lain. Motif itu sangat dibutuhkan. Ada berita-berita sekarang gitu ya kan, yang bercerita tentang pembunuhan atau kekerasan sehingga untuk menutupi sebuah kasus seperti itu. Motifnya apa? Motif itu sangat dibutuhkan untuk menjelaskan sebuah keadaan. Saudara-saudara, saya dan saudara harus menentukan motif datang ke rumah Tuhan. Kalau datang ke rumah Tuhan motifnya cari uang, maka lain sebagai hal. Kalau saudara datang kepada Tuhan itu motifnya hanya berkat saja, maka kita sulit mendapatkannya. Sama seperti orang datang kepada kita waktu kita mau pinjam duit. Ya kan? Orang datang kepada kita waktu ada maunya saja. Seperti itu juga kita datang kepada Tuhan waktu ada maunya. Waktu aku tidak butuh Tuhan ya tidak mau datang ke gereja. Maka Tuhan pun bisa tersinggung dan marah. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasa kosong. Hadirat Tuhan tidak ada lagi dalam keluarga kita, anak-anak kita. Begitu. Kalau ada anak-anak tidak menghormati hadirat. Jadi ada bapak karena sudah pensiun. Kayaknya gak dianggap. Atau waktu gajinya gede, sekarang gajinya kecil. Kayaknya tidak dihormati lagi. Kira-kira seperti itu. Tidak menghargai lagi kehadiran orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Lebih dari pemenang artinya kita menang bukan karena hasil akhirnya saja. Tapi karena kasih Kristus menyertai kita sepanjang proses. Dan di awal kita memulai dengan motif yang benar. Kemenangan kita adalah jaminan dalam Kristus. Bukan kemungkinan tetapi kepastian. Haleluya. Berkali-kali Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Pernah Tuhan tolong saya, maka kalau hari ini Tuhan tidak tolong saya, Tuhan sedang membentuk saya. Kalau saudara merasa Tuhan tidak menolong saudara, Tuhan kayaknya jauh daripada kita, maka sebenarnya Tuhan sedang lagi nunggu tambah kuat atau tidak. Seperti itu, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun ada duri dalam dagingku, aku menahan semua sakit pada masa lalu, tetapi aku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku belum dijawab, 1, 2, 3 tahun, bertahun-tahun Tuhan belum jawab, aku tetap memilih untuk percaya. Mari naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun ada duri, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya
Katakan meskipun Tuhan tak menolong, Tuhan kami tetap percaya kepada Engkau. Meskipun duri dalam, ya Tuhan, ada masa lalu dalam diri kami yang belum selesai, tapi kami tetap memilih untuk percaya masa lalu itu tidak mengganggu masa depan kami. Meskipun doa tak terjawab, amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis, meskipun hatiku habis lagi, ku tetap memilih, ku tetap memilih untuk percaya. Dan mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Mari sembah Dia, Dia yang pernah kuatkan saudara, maka Dialah yang sama yang akan melakukan itu juga. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah Engkau ada. Yesus, sekali lagi mari katakan berkali-kali Dia tolong keluargaku, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau. Kami merasa sakit Tuhan, rasa sakit, meskipun kami sakit hati, tetapi Tuhan ada. Yesus setia berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah Engkau. Mari sekali lagi sebelum kita berdoa katakan berkali-kali Dia tolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Dia keluarkan keluarga kami. Tuhan, kami mau merdeka, kami tidak mau dijajah oleh karena keegoisan kami. Ya Tuhan, Yesus setia berkali-kali, Tuhan bantu kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkali-kali Tuhan tolong kami, berkali-kali Tuhan tolong anak kami, berkali-kali Tuhan tolong keluarga kami, berkali-kali Tuhan tolong pasangan kami, berkali-kali Tuhan tolong orang tua kami. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu hebat, yang bisa memberikan kepada kami semua kepastian. Ya Tuhan, seringkali kami berjalan dalam keraguan kami, sehingga keraguan itu membawa kami untuk takut. Bapakku yang sangat baik, terima kasih oleh karena firman Allah yang telah kami dengar hari ini. Itu semua karena Tuhan memimpin kami, menginjakkan kaki kami di rumah-Mu ini, sehingga kami mendengarkan nasihat dari Tuhan.
untuk tetap percaya. Bapa, kalau kami mendengar bahwa Paulus mengatakan lebih daripada pemenang, Tuhan, kami mau bertanding dalam hidup ini. Kami mau masuk dalam arena pertandingan. Kami tidak mau hanya menjadi penonton, Tuhan, yang hanya menikmati hasil dan menerka-nerka setiap keberhasilan orang lain. Tetapi kami mau masuk dalam setiap rencana Tuhan. Berikan kepada kami keyakinan sehingga kami bisa, Tuhan, berjalan karena iman, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan karena kami nekat, Tuhan, bukan selagi kami masih muda, selagi kami masih punya jabatan, selagi kami bisa, Tuhan, mengandalkan semua yang bisa, rekan-rekan kami, semua teman-teman kami, Tuhan, kami mau berjalan bersama Kristus karena iman. Terima kasih Bapa, Tuhan yang penuh kasih. Kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang bersyukur. Karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa dalam segala hal kami lebih daripada pemenang. Oleh kasih-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Di tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, itu masalah kesehatan Tuhan, keuangan, relasi, atau tekanan batin yang kami alami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Bahkan ketika dunia mencoba menjauhkan kami daripada semua yang harus kami terima, biarlah Engkau berdiri sebagai benteng perlindungan kami. Ajari kami ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak memandang hidup dengan kacamata kekalahan. Kami selalu merasa miskin Tuhan. Kami selalu merasa kalah. Kami merasa selalu tertindas. Tetapi kami mau Tuhan bangkit dan kami menjadi orang yang merdeka. Kami mau melihat dengan mata rohani kami. Kami sedang berjalan dalam proses kemenangan yang telah Engkau janjikan. Bentuklah hati kami untuk tetap percaya. Bahkan ketika situasi belum berubah, teguhkanlah langkah kami untuk tetap setia. Bahkan kasih-Mu tidak pernah gagal. Dan tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kemenangan. Bukan karena tujuan akhir yang kami dapatkan, tetapi motif kami Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Bukan karena kekayaan kami. Kami mengandalkan kemampuan kami. Kami memamerkan semua harta, aset-aset kami. Tetapi kami pamerkanlah kemuliaan Tuhan dalam diri kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur. Tetapi bagian dari hidup kami, yaitu hidup bersama-Mu setiap hari, mampukan kami untuk tetap terus berdiri teguh, tetap beriman, dan berjalan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Dan saudara-saudara kami yang menonton siaran ini Tuhan, kami meletakkan tangan kami di dada kami. Kalau kami merasa lelah, kalau ada sakit penyakit di tangan kami, kalau ada sakit penyakit di dalam tubuh kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, keluarkanlah kami dari setiap masalah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan sehingga kami bisa bersyukur dan tampil sebagai pemenang, dan mereka melihat kami tidak rendah diri. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah kami memberi dengan hati kami yang tulus. Ajarilah kami Tuhan untuk memberi dengan ikhlas karena kemampuan kami. Berilah kepada kami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga kami Tuhan bisa memberi lebih baik lagi Tuhan dari yang kami beri hari ini. Berilah kepada kami kesempatan untuk Tuhan titipkan berkat-berkat yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus, secara materi ataupun anak-anak kami yang menjadi harta kami yang tidak ternilai, keluarga kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap rumah tangga yang belum mendapatkan hadiah pernikahan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa terus. Oleh karena kasih Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan, kaki kami hampir tidak kuat dan hati kami hampir putus asa.
Tetapi ajari kami Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Allah, kami bisa terus teguhkan hati kami dan kami setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Mari kita katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa kelam. Engkau ada kami, ada rasa sakit yang belum sembuh Tuhan. Setialah Tuhan yang biarkan kami tinggal pada Engkau. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah lebih sungguh lagi dengan iman. Yesus setia, Yesus berkali. Mari kita angkat tangan kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuat dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan selamatkan pendidikan anak-anak kami. Yes, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Kita punya Tuhan Yesus, Yesus setia. Mari kita lipat tangan kita akhiri kebaktian kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari katakan, aku lebih dari pemenang. Dengan pujian ini saya serahkan kepada pembawa acara. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan berada di pihakku, siapa jadi lawanku? Lebih dari pemenang dalam
menang. Jikalau Allah di pihakmu, tidak ada yang dapat bisa mengganggu kita. Kalau lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan bendera kemenangan kita. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita, kita telah menyelesaikan ibadah ini dengan sukacita. Tema kita tadi yaitu perjuangan menuju kemenangan. Mari kita terus berjuang ya Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Berjuang sejak awal, berjuang dalam proses sampai nanti kita akan menemukan kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Dan nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini jangan ada yang pulang ya. Nanti kita akan menikmati makanan sejenak, kita menikmati makanan, kemudian kita akan masuk dalam perlombaan-perlombaan. Semuanya bersuka cita, kita turut bersama-sama ya merasakan bahagianya kemerdekaan Indonesia ini di mana kita berada. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut dengan pujian Bagaikan Raja Wali. Semua saya undang untuk bersalam-salaman. Perjuangan yang kita hadapi saat ini, tetaplah kuat seperti Raja Wali. Kita akan terbang dengan kekuatan dari Allah. Lu berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepala sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Bagaikan raja wali.
silakan duduk kembali Bapak Ibu di tempat duduknya. Nanti akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Ibu guru udah datang makan.